Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kediaman Taki. Ini rumah kamu, Nat? Tanya teman Nada saat mereka akan masuk rumah. Bukan, rumah suami, jawab Nada setengah hati. Setelah menjawab pertanyaan temannya, Nada pun cuci kaki dan tangan, lalu meraih Nakiyah. Assalamualaikum teman mama, kenalin ini Nakiyah. Waalaikumsalam. Masya Allah, gemoy banget. Ih, lucunya, mirip almarhum Zen ya. Seketika semua diam saat salah satu orang menyebut nama Zen. Astagfirullahaladzim, maaf Nat, aku gak maksud. Nada tersenyum tipis. Santai aja, gak apa-apa, memang bapaknya kok. Temannya pun ikut tersenyum canggung. Kemudian salah satu dari mereka menatap sebuah foto di sana. Sebuah foto saat Naki bayi. Lucu banget, Nat. Oh ya, terus suamimu mana? Kok gak ada fotonya? Tap, tap, tap. Teman Nada menoleh menatap siapa yang datang. Lah, itu kan cowok keren tadi. Ngapain ke rumah ini? Yang sama Bu Anissa tadi kan? Jangan-jangan semua bertanya-tanya atas kemunculan Taki di ruang tamu itu. Ada tamu rupanya, ucap Taki yang baru masuk. Pria itu kemudian mendekati Nada. Nada bisa melihat wajah penuh tanya di antara teman-temannya. Ia pun langsung mengenalkan suaminya pada semua yang datang ke rumah waktu itu. Teman-teman, kenalin suami Nada. Taki yang diperkenalkan pun menatap semuanya. Senang bertemu kalian, ucap Taki singkat, kemudian berbisik pada Nada dan semua mata sedang mengawasi keduanya. Ganteng banget kalau dilihat dari dekat. Bagus banget Nat nasibmu, dapat suami super kece begini. Aku kira pacar Bu dosen, ternyata suami Nada. Keren banget kamu Nat. Sedangkan Taki, ia yang melihat wajah tidak nyaman Nada langsung berbisik. Tidak ada apa-apa di antara kami, bisiknya. Karena di sana ada teman-temannya, Nada berusaha untuk tetap tenang. Ia kemudian dengan sengaja menjauhi Taki dengan cara langsung duduk di antara teman-temannya. Taki menghela nafas panjang. Sepertinya Nada mikir macam-macam saat melihatnya di depan kampus bersama Anissa. Beberapa saat kemudian, teman kuliah Nada pun pamit setelah kunjungan pertama mereka. Setelah para tamu pergi, Taki langsung ingin bicara pada istrinya itu. Tapi Nada malah menghindar. Didekati sedikit, Nada langsung pindah. Nat, Nada menundukkan wajahnya, tidak mau menatap mata Taki saat pria itu mengajak bicara. Taki lama-lama menahan kesal. Selisih umur yang jauh membuatnya harus lebih momong dan mengalah. Barulah malam hari, saat Nakiyah sudah ditidurkan, Taki meminta Nada serius berbicara. Kita bicara besok, Nada ngantuk, ucap Nada sambil menarik selimut. Harus pakai cara apa biar kamu percaya? Dia dosenmu, sangat wajar jika kami berpapasan. Jika kamunya tidak nyaman, besok aku urus berkas-berkasnya. Pindah kampus saja. Nada langsung menyibak selimut. Ia menatap kesal pada suaminya. Tatapan apa itu? Astagfirullahaladzim. Cemburu membuatnya seperti anak kecil. Batin Taki menatap istrinya dengan dalam. Gemas karena ditatap dengan sebal oleh istrinya, Taki langsung saja masuk selimut. Dengan paksa ia merengkuh pinggang Nada. Dia bukan siapa-siapa lagi, jangan cemburu padanya. Dan lagi, sekarang kamu adalah istriku. Yang tahu luar dalam aku ya cuma kamu, Nat. Nada menelan ludah. Benar kata Taki. Tapi ia jadi malu. Buru-buru ia beringsut. Tapi tangan Taki sudah pandai bermain. Bukannya marah karena kesal, Nada malah meringis kegelian karena Taki mengeluarkan jurus andalan. Hangatnya mentari pagi menembus kulit pipi Taki. Jendela yang dibiarkan terbuka lebar membuat sinar matahari yang hangat itu bebas masuk ke dalam kamar dan menerpa kulit lembut pria yang masih terlelap itu. Sayup-sayup terdengar gemericik suara air di kamar mandi. Nada sedang memandikan Nakiyah yang baru bangun. Sebisa mungkin meski memiliki pengasuh untuk anaknya, Nada melakukan hal-hal seperti itu sendiri. Kalau ia sedang kuliah, barulah meminta bantuan bibi.
Klek. Nada keluar kamar mandi sambil menggendong Nakiyah dalam pelukannya. Anak ibu sudah wangi, harum banget. Rebahan di sini sama ayah ya, ibu ambilin bedak sama minyak, ucapnya sambil menempelkan bibirnya di pipi Nakiyah yang cabi. Mas Taki. Nada membangunkan Taki sambil menyentuh pundak suaminya. Taki sudah bangun beberapa saat yang lalu. Karena capek habis lembur, pria itu tidur lagi. Mas, panggil Nada lagi karena suaminya tidak merespon. Nada pun berlalu sambil mengambil perlengkapan Nakiyah yang habis mandi itu. Saat ia berbalik, malah dilihatnya tangan Taki sudah memeluk baby Naki. Tanpa sadar, sebuah senyum mengembang di wajahnya yang cantik tersebut. Indahnya melihat Taki menyayangi putrinya, meski Naki bukan darah daging suami keduanya itu. Wangi sekali, kata Taki saat Nada sudah berdiri di tepi ranjang. Bukan Naki yang disebut Taki bau harum, tapi ibunya, alias sang istri. Pagi-pagi Taki sudah membuat Nada bersemu merah jambu. 2 jam kemudian, Nada sudah terlihat rapi. Pagi ini ia ada kuliah. Tapi karena Taki tiba-tiba dapat telepon dari pihak asuransi yang ingin membicarakan masalah kebakaran yang terjadi di perusahaan yang ada di Malaysia, akhirnya Taki tidak bisa mengantar. Sepertinya Taki harus menemui utusan dari pihak insurans dari Malaysia tersebut. Mereka menjanjikan pagi ini di salah satu kantor perwalian yang ada di kota tersebut. Jangan naik taksi, bawa mobil saja, titah Taki sambil menyerahkan sebuah kunci. Enggak mas, Nada pesan taksi online aja. Udah, bawa aja. Aku juga nggak bisa jemput. Mungkin nanti langsung ketemu Abah, masih bahas proyek yayasan yang belum selesai. Lah, mas nanti naik apa? Abah mau ke sini, katanya sekalian ngantar mobilnya Zen yang dulu, biar bisa buat kamu ke kampus sehari-hari. Nada terdiam. Emang gak apa-apa pakai punya Mas Zen? Nada merasa tidak enak menggunakan fasilitas peninggalan sang mantan suami yang sudah meninggal. Taki mengusap kepala Nada lembut. Ya gak apa-apa, dia juga ayahnya Nakiyah. Semua milik Zen, ya milik Nakiyah kan? Mas gak marah atau bagaimana? Taki menghela nafas panjang, kemudian memperlihatkan senyumnya. Enggak marah. Zen, suami pertamamu adalah sebuah fakta. Tidak cemburu? Tanya Nada dengan wajah hati-hati. Ya, jujur aku cemburu. Glek, Nada menelan ludah. Kalau cemburu, mengapa disuruh pakai apa-apa yang ditinggalkan Zen? Tapi aku menjaga perasaan Umi sama Abah. Setelah kamu menikah denganku, bukan berarti aku memutus hubungan yang terjadi sebelum kita bersama. Aku memang cemburu, tapi masih realistik. Tutur Taki sambil menatap mata Nada lekat-lekat. Jadi, pakai saja mobilku, mungkin itu mengurangi rasa cemburuku, tambah Taki sambil tersenyum tipis. Daripada memakai mobil peninggalan Zen, Taki lebih suka istrinya menggunakan mobilnya sendiri, sedangkan mobil Zen akan tersimpan rapi di garasi. Sebab ia sendiri seperti harus beli mobil baru. Ingin menolak titah Abah dan Umi tidak enak. Akhirnya Taki terima saja mobil itu. Kata Abah, jika bukan untuk Nada, ya setidaknya untuk Nakiyah. Sebab Naki satu-satunya yang ditinggalkan Zen untuk keluarga Abah dan Umi. Satu-satunya penerus Zen dan cucu kesayangan Abah Yusuf serta Umi. Akhirnya Nada berangkat ke kampus sendiri, tentunya dengan mengendarai mobil milik suaminya itu, biar suaminya tidak cemburu. Cemburu pada yang mati. Sampai di kampus, Nada langsung masuk dan menghampiri teman-temannya. Sedangkan di area parkir, seorang wanita menatap aneh pada mobil yang sangat familiar. Ia hafal plat nomornya. Kenapa mobil Mas Taki ada di sini? Batin Anissa. Ia kemudian menoleh ke sekitar. Suasana sudah sepi karena hampir semua sudah masuk kelas. Penasaran, saat jam pulang, Anissa dengan sengaja menunggu di dalam mobilnya. Ia ingin tahu siapa yang mengemudi mobil milik mantan kekasihnya itu.
Setelah menunggu beberapa saat, seorang gadis salah satu mahasiswinya mendekat. Dengan gaya santai dan kalem, gadis itu membuka kunci mobil yang sejak tadi ia amati. Gadis itu... Cukup lama sekali Anissa tertegun di dalam mobil. Penasaran, esok harinya ia menyelidiki latar belakang Nada. Rasa ingin tahu membuat Anissa ingin memastikan apa benar Nada adalah istri Taki, sosok wanita yang sudah menggeser posisinya dari sisi Taki. Tidak sulit baginya mencari informasi, sebab Anissa juga sudah mengenal beberapa orang dalam di sana. Salah satunya adalah dosen senior yang dulu sempat mengenal Nada. Dari sana ia tahu kisah Nada seperti apa, sebab dosen itu juga mengira Nada masih janda. Kasihan anak itu, masih muda tapi sekarang sudah menjanda. Apalagi punya anak, dia sempat cuti saat suaminya meninggal. Dosen Nada yang lama menghela nafas panjang, menatap kosong ke arah kerumunan anak-anak didiknya yang sedang bercanda ria. Janda, ibu salah, dia sudah menikah. Ya, sudah menikah lagi beberapa bulan setelah melahirkan. Jawab Anissa, ada nada kemarahan dalam kata-katanya. Mungkin ia kesal karena simpati temannya sesama dosen itu kurang pada tempatnya. Benarkah? Tapi syukurlah, setidaknya ia bisa bahagia sekarang. Kasian kan, masih muda sudah mengalami hal seperti itu. Andai ibu tahu siapa suami Nada, batin Anissa. Ingin ia mengatakan bahwa Nada sudah mengambil calon suaminya, tapi ia bukan tipe penyuka keributan. Akhirnya ia simpan rahasia itu, cukup ia saja yang tahu.